perjuangan rakyat dan pemerintah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sejak Belanda datang lagi ke Indonesia, rakyat dan pemerintah Indonesia sudah menduga bahwa niat negara itu akan memancangkan kembali kekuasaannya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia yang tengah menikmati euforia kemerdekaan terpanggil mengorbankan jiwa raga demi mempertahankan kedaulatan negara. Perang mempertahankan kemerdekaan itu tidak saja melibatkan tentara Republik, melainkan seluruh rakyat dan pemerintahan di berbagai daerah di Indonesia. Pihak sekutu menyadari bahwa pertempuran dengan bangsa Indonesia tidak menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, sekutu mengajak Belanda mengakhiri perang dan mengadakan perundingan gencatan senjata. Rencana penghentian permusuhan tercapai setelah sekutu, Belanda dan Indonesia melakukan perundingan di Linggarjati pada tanggal 10 sampai 15 November 1946. Penandatanganan persetujuan Linggarjati itu berlangsung pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Pihak Republik tidak sepenuhnya mempercayai hasil perundingan Linggarjati, sebab daerah-daerah yang dikosongkan Inggris kemudian diganti oleh tentara-tentara Belanda. Para pemimpin Republik meyakini Belanda tidak lama lagi akan melancarkan serangan untuk berikutnya ke daerah Indonesia. Karena itulah Panglima Sudirman dan Jenderal Urip Sumoharjo menginstruksikan kepada tentara Republik untuk mempertahankan kubu-kubu di sekitar kantong-kantong yang diduduki oleh Belanda. Tentara Republik yang dibantu rakyat sekitar segera mempersiapkan kubu, rintangan jalan, dan jebakan tank. Dugaan para pemimpin bangsa ternyata benar. Pada tanggal 27 Juli tahun 1947, Belanda melancarkan agresi militer Belanda yang pertama ke daerah-daerah Republik di Sumatera dan Pulau Jawa. Serangan gencar Belanda membuat pasukan Republik menjadi terpencar-pencar tanpa koordinasi. Ditambah lagi persenjataan tentara Republik terlalu ringan untuk menghadapi pasukan dan persenjataan tempur Belanda. Dalam kondisi seperti ini, para pemimpin tentara Republik memilih taktik gerilya dalam upaya memenangkan peperangan. Perang gerilya merupakan bentuk perang yang tidak terikat secara resmi pada ketentuan perang. Perang gerilya bangsa Indonesia memiliki ciri-ciri, yakni: 1. Menghindari perang terbuka. Yang kedua, menghantam musuh secara tiba-tiba. Yang ketiga, menghilang di tengah lebatnya hutan atau kegelapan malam. Yang keempat, menyamar sebagai rakyat biasa. Memasuki akhir tahun 1947, tentara Republik yang bergerilya mulai terorganisir dan memiliki komando gerilya yang dinamis. Akibatnya, Belanda menjadi kesulitan untuk menggempur tentara Republik. Setiap sasaran yang diserang Belanda ternyata telah ditinggalkan tentara Republik. Namun, pada saat yang tidak disangka-sangka, tentara Republik menyerang kedudukan Belanda dengan cepat. Saat Belanda kembali melancarkan serangan, kubu-kubu tentara Republik telah kosong. Dengan demikian, Belanda hanya menguasai kota-kota besar dan jalan-jalan raya.
Sementara perang berlangsung di medan, lain tokoh-tokoh Republik berjuang melalui jalur diplomasi untuk menarik dukungan internasional. Hasilnya, Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian tembak-menembak sejak tanggal 1 Agustus 1947. Disusul dengan pengiriman Komisi Jasa Baik atau KTN, Komisi Tiga Negara, untuk mencari penyelesaian secara damai, ya. Sebagai misi damai PBB, KTN kemudian berhasil membawa kedua belah pihak yang bertikai ke meja perundingan pada tanggal 8 Desember tahun 1947 sampai tanggal 17 Januari 1948. Indonesia dan Belanda melakukan perundingan di geladak kapal USS Renville di bawah pengawasan KTN. Hasil keputusan Renville memang tidak memuaskan kedua belah pihak, tetapi perundingan itu telah menghentikan peperangan. Demi mentaati ketentuan dalam persetujuan Renville, pasukan Republik terpaksa harus meninggalkan dan mengosongkan daerah gerilya yang cukup luas. Sejak tanggal 1 Februari tahun 1948, pasukan TNI di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera mulai melakukan hijrah ke pusat pemerintahan RI di Yogyakarta. Kosongnya tentara Republik di daerah-daerah gerilya itu ternyata dimanfaatkan sekelompok organisasi bangsa Indonesia untuk merebut kekuasaan dan mendirikan negara sendiri. Di Jawa Barat muncul rongrongan dari DITII, sedangkan di Jawa Timur makar dilakukan pihak PKI. Akibatnya, perhatian tentara Republik terpecah menghadapi dua musuh sekaligus. Kendati demikian, bangsa Indonesia berupaya sekuat tenaga menumpas gerakan separatis itu. Gencatan senjata yang diperlakukan sejak perundingan Renville di satu sisi dapat dimanfaatkan untuk konsolidasi pasukan. Namun di satu sisi pelaksanaan hijrah menimbulkan persoalan baru, yakni membengkaknya kebutuhan sandang pangan dan persenjataan. Selain itu, pengalaman perang pada masa agresi militer Belanda pertama telah memperlihatkan bahwa angkatan perang Republik kurang efektif dan kurang terkendali. Oleh karena itu, para petinggi Republik melakukan rekonstruksi atau penyusunan kembali dan rasionalisasi atau penghematan biaya dan efektivitas secara besar-besaran yang di kemudian hari dikenal sebagai RERA. Adapun penyelenggaraan rekonstruksi dan rasionalisasi ini adalah: yang pertama, merampingkan jumlah kekuatan tentara untuk memperoleh angkatan perang efektif dan mobil. Yang kedua, pengelompokan ulang divisi-divisi yang ada karena terdapat beberapa divisi lama yang sebenarnya sudah tidak ada lagi. Yang ketiga, menciptakan hubungan yang lebih erat antara TNI dan rakyat. Berkat pengalaman yang diperoleh selama menghadapi agresi militer Belanda, Panglima Tentara dan Teritorium di Jawa, Kolonel A.H. Nasution, memandang perlu mengeluarkan konsepsi pertahanan. Konsepsi itu kemudian dituangkan dalam Surat Perintah Siasat Nomor 1 tertanggal 9 November 1948 yang isinya antara lain: 1. Memberikan kebebasan kepada setiap komandan untuk melakukan serangan terhadap posisi militer Belanda. Yang kedua, memerintahkan kepada setiap komandan untuk membentuk kantong-kantong pertahanan. Yang ketiga,
memerintahkan agar semua kesatuan TNI yang berasal dari daerah pendudukan segera meninggalkan Yogyakarta dan kembali ke daerahnya masing-masing jika Belanda menyerang Yogyakarta. Pertahanan daerah Yogyakarta dan sekitarnya diserahkan sepenuhnya kepada pasukan TNI setempat Brigade 10. Pada tanggal 19 Desember tahun 1948, Belanda kembali lagi melancarkan agresi militer Belanda yang kedua ya. Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan tentara Republik keluar kota untuk bergerilya kembali. Jenderal Sudirman memutuskan untuk memimpin gerilya sekalipun waktu itu beliau dalam keadaan sakit, yaitu sakit TBC. Jenderal Sudirman memimpin perjuangan gerilya dengan berpindah-pindah tempat. Dalam keadaan sakit, ya, beliau tetap semangat menjalankan tugasnya. Beliau terpaksa ditanduh oleh anak buahnya ya. Jenderal Sudirman telah menjelajahi wilayah gerilya di daerah selatan Yogyakarta, Kresidenan Surakarta, Madiun, dan Kediri. Dengan semakin dipertajamnya perang gerilya, tentara Republik mulai memegang inisiatif pertempuran. Belanda menjadi terdesak dan barisan pertahanannya banyak yang hancur. Dalam keadaan demikian, dunia internasional semakin gencar mengecam Belanda sehingga negeri itu bersedia mengadakan perundingan dengan pihak Indonesia. Ketika perundingan tengah berlangsung, pada tanggal 1 Mei tahun 1949, Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman mengeluarkan amanat kepada para komandan kesatuan agar tidak turut memikirkan perundingan Rumroyen. Menurut Sudirman, hal itu hanya akan merugikan pertahanan dan perjuangan Indonesia. Selain itu, ia pun menyerukan agar tetap waspada meskipun perundingan itu menghasilkan kesepakatan bersama. Dugaan pihak TNI terhadap kemungkinan terjadinya serangan Belanda tidak meleset. Pasukan-pasukan Belanda yang dipindahkan dari Yogyakarta ke Surakarta ternyata hanya melakukan tekanan-tekanan militer ke daerah yang baru ditempatinya. Oleh karena itu, TNI memerintahkan penyerangan terhadap objek-objek vital di Surakarta. Di tempat-tempat lain, perlawanan gerilya terus berlangsung tanpa terpengaruh oleh hasil perundingan. Dari hari ke hari, kedudukan Belanda semakin terjepit. Kota Yogyakarta sepenuhnya telah dikosongkan tentara Belanda pada tanggal 29 Juni 1949. Sejak saat itu, TNI mulai memasuki kota Yogyakarta. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para pembesar yang ditawan kembali ke kota Yogyakarta pada tanggal 6 Juli tahun 1949. Panglima Besar Sudirman baru tiba pada tanggal 10 Juli 1949. Kembalinya para pemimpin Republik Indonesia ke ibu kota Yogyakarta menunjukkan kemenangan luar biasa politik Indonesia di kancah diplomasi. Pemerintah Republik Indonesia kembali kepada keadaan semula. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI lantas mengadakan pertemuan dengan para pemimpin RI di Jakarta pada tanggal 13 Juli 1949. Pertemuan itu menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. PDRI menyerahkan keputusan mengenai persetujuan Rumroyen kepada Kabinet, Badan Pekerja KNIP, dan pimpinan Angkatan Perang.
Yang kedua, Mr. Syarifuddin Prawira Negara selaku Presiden PDRI menyerahkan kekuasaan sementaranya kepada Wakil Presiden Dr. Andos Muhammad Hatta. Selanjutnya, pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden Republik Indonesia Serikat dengan calon tunggal Insinyur Soekarno. Keesokan harinya, Insinyur Soekarno terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Kemudian pada tanggal 20 Desember 1949, Dr. Andos Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Adapun pemangku jabatan Presiden RI yang terpilih ialah Mr. Asaat, mantan Ketua KNIP, yang dilantik pada tanggal 27 Desember 1949. Pada tanggal 23 Desember 1949, delegasi Republik Indonesia Serikat dipimpin Dr. Andos Muhammad Hatta berangkat ke negeri Belanda untuk menandatangani naskah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan itu dilakukan bersamaan, yaitu di Indonesia dan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan demikian, sejak saat itu Republik Indonesia Serikat menjadi negara merdeka dan berdaulat serta mendapat pengakuan internasional. Puncak serangan pasukan TNI dilaksanakan pada tanggal 1 Maret tahun 1949 yang dikenal dengan sebutan serangan umum 1 Maret. Inisiatif serangan itu bermula dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang mendengar kabar berita dari siaran radio bahwa Forum Dewan Keamanan PBB akan membicarakan masalah Indonesia pada bulan Maret 1949. Atas dasar itu, ia berpendapat bahwa pihak Republik Indonesia perlu membuat kejutan yang mampu membuka pandangan dunia terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengirim surat kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman yang isinya meminta izin agar diadakan serangan umum pada tanggal 1 Maret 1949 sebagai balasannya. Panglima Besar Jenderal Sudirman mengatakan agar Sri Sultan Hamengkubuwono berhubungan langsung dengan Letnan Kolonel Soeharto sebagai Komandan Brigade 10 Daerah 3 di Yogyakarta. Kedua tokoh itu kemudian sepakat menyusun rencana serangan umum atas kedudukan Belanda di Yogyakarta yang pada saat itu berada di bawah pimpinan Kolonel Van Langen. Untuk mempermudah koordinasi penyerangan, wilayah serangan dibagi dalam 5 sektor, yaitu sebagai berikut. Sektor Barat dipimpin Letkol Vence Sumual. Sektor Selatan dan Timur dipimpin Mayor Satjono. Sektor Utara dipimpin Mayor Kusno. Sektor Kota dipimpin Letnan Amir Murtono dan Letnan Marsudi. Serangan umum dilancarkan pada pukul 6 pagi bersamaan dengan dibunyikannya sirene sebagai tanda jam malam berakhir. Belanda terkejut dan kewalahan menghadapi serangan mendadak di pagi hari itu. Mereka tidak sempat melakukan koordinasi dengan baik. Apalagi alat komunikasi telah banyak disabot oleh pihak Republik Indonesia. Dalam waktu singkat, tentara Republik berhasil memukul semua posisi militer Belanda selama 6 jam
Yogyakarta dikuasai Tentara Republik Indonesia. Keesokan harinya, peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 ini dilaporkan oleh Sumardi ke pemerintahan PDRI di Bukit Tinggi melalui radiogram. Berita itu kemudian disampaikan kepada A.A. Maramis, diplomat RI di New Delhi, India, dan L.N. Palar, diplomat RI di New York, Amerika Serikat. Peristiwa serangan ini disiarkan pula ke luar negeri melalui pemancar radio di Wonosobo. Meskipun pemancar radio memang berhasil dirusak Belanda, tetapi berita serangan itu terlanjur disebarluaskan ke luar negeri. Tepat pukul 12, pasukan Republik mengundurkan diri dari daerah pendudukannya. Ketika bala bantuan Belanda tiba di Yogyakarta, pasukan Republik sudah tidak ada. Dengan kendaraan lapis baja, Belanda hanya mampu menghantam daerah-daerah sepanjang pengunduran pasukan Republik. Serangan umum 1 Maret 1949 memiliki arti penting bagi perjuangan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Meskipun serangan itu hanya mampu menguasai Yogyakarta sekitar 6 jam, namun dampaknya cukup besar bagi bangsa Indonesia dan dunia internasional. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat serangan umum itu. Yang pertama, menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Republik Indonesia masih ada dan TNI masih mempunyai kemampuan menyerang. Yang kedua, mendukung perjuangan diplomasi pemerintah RI di forum PBB. Yang ketiga, mendorong terjadinya perubahan sikap Amerika Serikat yang berbalik menekan Belanda agar melakukan perundingan dengan pihak RI. Keempat, meninggikan moral rakyat dan TNI yang sedang bergerilya. Yang kelima, mematahkan moral dan semangat pasukan Belanda. Sejak kemerdekaan bangsa Indonesia menghadapi berbagai ancaman, gangguan, tantangan, hambatan yang berasal dari dalam dan luar negeri, maraknya kekacauan yang diciptakan Sekutu dan Nica telah mempengaruhi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru lahir. Bangsa Indonesia berusaha sekuat tenaga memperjuangkan pengakuan de facto dan de jure atas negaranya. Namun cita-cita itu kemudian terganjal oleh kehadiran Belanda yang berkeinginan kembali menguasai Indonesia. Keadaan itu diperparah oleh kekacauan yang ditimbulkan bangsa Indonesia sendiri, yakni PKI dan DITII. Sejak penandatanganan persetujuan Linggarjati, wilayah de facto RI hanya terdiri dari Sumatera, Jawa, dan Madura. Kenyataan pahit kemudian harus diterima bangsa Indonesia kembali setelah Belanda melancarkan agresi militer Belanda. Yang pertama, meskipun pertikaian Indonesia dan Belanda dapat diakhiri, namun hasil persetujuan Renville telah membuat wilayah Republik Indonesia semakin sempit dan terkurung pendudukan Belanda. Wilayah Republik Indonesia hanya terdiri atas hutan belantara Sumatera ditambah dengan sebagian kecil Pulau Jawa. Sumatera yang luas itu, daerah kayanya telah berada di bawah kendali Belanda, yaitu Negara Sumatera Timur (NST). Sementara itu, wilayah RI di Jawa tinggal Yogyakarta dan separuh wilayah Jawa Barat di bagian barat. Pada tanggal 19 Desember 1948,
agresi militer kedua dilancarkan Belanda dengan sasaran langsung ditunjukkan ke ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Presiden, wakil presiden, dan beberapa pejabat tinggi lainnya ditawan Belanda. Sebelum terjadi aksi penangkapan, pemerintah RI melakukan sidang darurat yang salah satu keputusannya adalah memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran Mr. Syarifuddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera. Mandat itu ditandatangani oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Untuk menjaga kemungkinan gagalnya pembentukan PDRI di Sumatera, Menteri Luar Negeri Sudarsono yang sedang berada di India untuk membentuk pemerintah pengasingan di New Delhi, India. Mr. Syarifuddin Prawiranegara tidak segera mengumumkan terbentuknya PDRI di Sumatera. Ia terlebih dahulu ingin memastikan bahwa para pemimpin RI di Yogyakarta benar-benar telah ditawan. Setelah mendapat konfirmasi dari Muhammad Rashid, Presiden Sumatera Barat, tentang penangkapan itu, barulah Mr. Syarifuddin Prawiranegara mengumumkan berdirinya PDRI pada tanggal 22 Desember 1948 yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Keberadaan PDRI kemudian diumumkan melalui radio ke seluruh dunia. Ia mengatakan bahwa pemerintahan RI tetap ada dan propaganda Belanda yang menyatakan bahwa pemerintahan RI telah musnah adalah tidak benar. Pada tanggal 15 Juli tahun 1946, H.J. Van Mook memprakarsai penyelenggaraan konferensi di Malino, Sulawesi Selatan. Konferensi ini dihadiri oleh beberapa utusan daerah yang telah dikuasai Belanda. Konferensi Malino membahas pembentukan negara-negara bagian dari suatu negara federal. Berawal dari konferensi itu, Van Mook atas nama Belanda mulai membentuk negara-negara boneka yang tujuannya ingin mengepung dan memperlemah keberadaan negara Republik Indonesia. Dengan terbentuknya negara-negara boneka, Republik Indonesia dan negara-negara bagian akan mudah diadu domba oleh Belanda. Hal ini merupakan perwujudan politik kolonial Belanda, divide et impera. Adapun negara-negara boneka bentukan Belanda meliputi 6 negara bagian dan 9 satuan kenegaraan atau daerah otonom, yakni sebagai berikut. 1. Negara Indonesia Timur atau NIT, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatera Timur NST, Negara Sumatera Selatan, Negara Jawa Timur, daerah-daerah otonom atau istimewa yang terdiri atas Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, Bangka, Belitung, Riau Kepulauan, dan Jawa Tengah. Negara-negara boneka bentukan Belanda ini menurut rencana akan digabungkan dengan Republik Indonesia sehingga menjadi Negara Indonesia Serikat atau NIS. Negara yang akan dibentuk itu merupakan negara federal, yaitu negara kesatuan yang terdiri dari negara-negara bagian yang memiliki kebebasan mengurus persoalan di dalam negerinya. Sebelum terbentuknya NIS, Belanda menciptakan pemerintah federal yang didukung oleh suatu badan permusyawaratan federal atau BFO, Bijeenkomst Federal Overleg. Ketua BFO yang ditunjuk Belanda adalah Sultan Hamid II. BFO, Bijeenkomst for Federal Overleg,
atau Badan Permusyawaratan Federal merupakan wadah musyawarah bagi negara-negara boneka bentukan Belanda. BFO dibentuk di Bandung pada tanggal 27 Mei tahun 1948. Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, banyak sekali tantangan, gangguan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Ya, di mana pada waktu itu bangsa Belanda kembali lagi ke Indonesia untuk menguasai Indonesia. Jadi Belanda tidak senang Indonesia merdeka. Bahkan mereka mengatakan Indonesia itu masih dalam jajahan. Jadi bangsa Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Ya, jadi pada waktu itu dikenal dengan nama pengakuan kedaulatan